Halo, video ini berisi rangkuman materi mata pelatihan promosi jasa layanan perpustakaan yang merupakan salah satu mata pelatihan pada pelatihan layanan perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Perpustakaan Nasional. Tentu saja selain rangkuman materi, di dalamnya juga ada tugas yang diberikan. Pertanyaan penugasan bukan hanya diberikan di akhir video, tetapi juga di tengah video. Jadi harap diperhatikan videonya hingga selesai. Promosi. Apa yang Anda ketahui tentang promosi? Apakah promosi sama dengan pemasaran? Promosi tidak sama dengan pemasaran, tetapi promosi merupakan bagian dari pemasaran. Secara sederhananya, promosi merupakan komunikasi yang menjembatani antara penawaran dengan permintaan. Jadi kita akan menginfokan kepada target market kita apa sih yang kita punya. Kalau dalam perpustakaan, kita menginformasikan kepada para pemustaka atau calon pemustaka kita apa yang kita miliki. Bisa koleksi, layanan, bisa juga fasilitas dan kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan. Bicara pemasaran tidak terlepas dari pembahasan tentang bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran bisa dikatakan sebagai elemen di dalam pemasaran. Bauran pemasaran pada awalnya hanya memiliki 4 elemen, tetapi seiring dengan perkembangannya, elemen dalam bauran pemasaran menjadi 8. Ada juga yang menyebutkan menjadi 7. Elemen dalam bauran pemasaran antara lain, yang pertama ada produk, lalu price, ketiga ada place, lalu yang keempat ada promotion, yang kelima people, yang keenam proses, yang ketujuh physical evidence, yang kedelapan productivity and quality. Nah, di sini terlihat kan di mana posisi promosi berada. Sampai sini apakah kamu paham konsep dari promosi? Sekarang pertanyaan pertama dari tugas adalah jelaskan pengertian dari promosi. Ketika melakukan promosi, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Pertama, kita perlu melakukan analisa. Yang kedua, dari hasil analisa tersebut, kita pilih medianya. Kemudian yang ketiga, kita buat materi promosinya. Yang keempat, kita publikasikan. Lalu yang kelima, kita evaluasi kegiatan promosinya. Kita akan sedikit membahas pada tahap 2, yaitu media promosi. Media promosi bisa dibagi menjadi 2, yaitu media konvensional dan juga digital. Yang termasuk ke dalam media konvensional antara lain media cetak, media luar ruang, dan penyiaran. Sementara media yang termasuk ke dalam media digital antara lain email marketing, web banner, notifikasi aplikasi, media sosial, dan aplikasi percakapan. Media promosi ini akan berbeda tiap orang dan masih memungkinkan untuk bertambah. Setelah melakukan promosi, sebenarnya ada lagi kegiatan yang perlu dilakukan. Sayangnya, banyak sekali orang yang lupa akan hal ini. Hal tersebut yaitu CRM atau Customer Relationship Management. CRM ini penting dilakukan supaya pemustaka kita senang dengan perpustakaan kita. Kalau dalam dunia bisnis, promosi itu biasa dipakai untuk mengakuisisi pelanggan, sementara CRM digunakan untuk mempertahankan pelanggan. Tadi saya sudah menyebutkan tahapan kegiatan promosi. Pertanyaan kedua dari tugas yaitu sebutkan dan jelaskan tahapan kegiatan promosi. Kita lanjutkan pembahasan tentang materi ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembuatan materi promosi. Saat ini untuk membuat materi promosi sudah lebih mudah. Banyak sekali tools yang bisa mempermudah kita. Mulai dari kontennya yang bisa kita buat dengan bantuan AI. Kemudian dari desainnya pun kita bisa menggunakan tools yang sifatnya gratis atau berbayar. Contohnya Canva.
Atau jika kita mau membuat materi promosi berupa video, kita bisa mengedit video dengan aplikasi CapCut. Pada dasarnya, untuk membuat materi promosi, kita perlu melakukan analisa terlebih dahulu. Meskipun analisa yang kita lakukan nggak perlu terlalu mendalam. Analisa dibutuhkan supaya promosi yang kita lakukan itu tepat sasaran. Dari hasil analisa, kita baru menyusun konten materi promosi. Nah, untuk menyusun konten promosi, bisa menggunakan rumus copywriting. Setelah itu, baru kita buat desainnya, sesuai dengan hasil analisa dan juga konten yang sudah kita buat. Itulah tadi rangkuman dari materi promosi jasa layanan perpustakaan. Berikutnya adalah pertanyaan atau instruksi ketiga dari tugas, yaitu buatlah sebuah materi promosi perpustakaan. Untuk tools yang digunakan, silahkan pakai tools apapun. Baik, kita sudah berada di ujung video. Saya ucapkan selamat mengerjakan tugas.